Perkenalkan, saya Paulina Nirmesta Pusparani, mahasiswa semester 1 STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Santo Fransiskus Assisi adalah santo pelindung kampus kami. Fransiskus adalah orang kudus besar yang dikagumi gereja dan seluruh umat hingga kini. Kebesarannya terletak pada dua hal. Yang pertama, kegembiraan dalam hidup yang sederhana, menderita lapar dan sakit, dan pada cintanya yang merangkul seluruh ciptaan. Ketika gereja menjadi lemah dan sakit karena lebih tergiur dengan kekayaan dan kekuasaan duniawi, Fransiskus menunjukkan kembali kekayaan iman Kristen dengan menghayati sungguh-sungguh nasihat dan cita-cita Injil yang asli. Kerendahan hati, kemiskinan, dan cinta. Dalam UAS, mata kuliah spiritualitas Santo Fransiskus Assisi, saya akan mengambil tema kedinaan. Pengertian kedinaan atau minoritas adalah salah satu dari keempat elemen prinsip dalam spiritualitas Santo Fransiskus Assisi. Sejak 1210, kelompok Santo Fransiskus menamakan diri saudara Dina Pauperes Minores. Fransiskus sendiri menjadi frater minores. Santo Fransiskus tersentuh oleh ungkapan hendaknya mereka menjadi yang terkecil, ungkapan Injil yang disarankan kepadanya. Maka Fransiskus disebut saudara Dina. Situasi sosiopolitik di Assisi zaman itu adalah kelompok mayores dan minores. Fransiskus sendiri menjadi kelompok minores. Ini dipilih Fransiskus dengan bebas tanpa kaitan dengan kelompok minores yang terus-menerus kontras dengan kelompok mayores. Dalam petuah, Santo Fransiskus Assisi berbunyi, "Berbahagialah hamba yang di antara bawahannya tetap rendah hati, seperti kalau ia berada di antara tuan-tuannya." Semangat kedinaan Santo Fransiskus Assisi. Kedinaan adalah satu cara berada di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Maka Santo Fransiskus memiliki spiritualitas sederhana tapi optimis dan murah hati. Ia tahu menempatkan diri di hadapan kenyataan keterbatasan diri. Kenyataan yang lain ialah kebaikan dan kemurahan Allah. Kedinaan bukan konsep statis, sikap menghindari tugas biasa untuk sesuatu yang sempurna. Dua sikap kedinaan. Yang pertama, Tuan Putri Kemiskinan, sikap miskin di hadapan Allah, mengacau balaukan keserakahan dan kekikiran. Yang kedua, kerendahan hati, mengacau balaukan kesombongan. Berasal dari mana semangat kedinaan Santo Fransiskus? Kedinaan Santo Fransiskus berakar pada Allah sendiri yang merendahkan diri secara konkret dalam peristiwa inkarnasi Yesus di Bethlehem, sengsara dan wafat Yesus di Kalvari, serta menjadi santapan setiap hari di altar dalam Ekaristi Kudus. Fransiskus mengalami kenyataan kasih Allah yang besar dan perendahan dirinya. Fransiskus dengan sukarela dan senang hati menempatkan dirinya lebih rendah. Fransiskus ingin mengikuti jejaknya yang tersalib, mengosongkan diri di Bethlehem, hancur di Kalvari, dan menjadi santapan di altar setiap hari. Nasihat Fransiskus tentang kedinaan sebagai berikut. Memandang diri sebagai pelayan yang tak berarti, selanjutnya tidak memerintah dan mendomisili orang lain. Belajar memperlakukan orang lain demi kepentingan diri, dan ada kegembiraan dan kerelaan melayani orang lain. Kedinaan atau dina adalah merupakan suatu sikap atau cara untuk berada di hadapan Allah yang Maha Tinggi dalam anggaran dasar tanpa bula. Disebutkan bahwa kedinaan berarti menjadi yang lebih rendah dan tunduk kepada semua orang. Selain itu, dina juga bisa diartikan sebagai kekecilan atau ketelanjangan di hadapan Allah. Ketelanjangan sama dengan ungkapan kemiskinan yang paling luhur di hadapan Allah. Dan Thomas Celano menuliskan dina sama dengan rendahan dan tunduk pada orang lain, dengan selalu mencari tempat kerja yang dipandang hina dan melakukan tugas yang hina.
yang berarti mengarah pada suatu bentuk atau corak pelayanan pada sesama. Jadi konsep kedinaan ini bila dikaitkan dengan pelayanan sebagai saudara, kerendahan hati dan sifat tunduk. Pendorong semua itu adalah cinta, seperti dalam diri Kristus yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Karena itu diperlukan sikap menyangkal diri. Kedinaan juga mengandung makna sikap sederhana, rendah hati, jujur, tidak pongah atas keutamaan besar atau usaha dan upaya luhur. Terutama sekali tidak memandang diri sendiri lebih sempurna dari orang lain. Tentang dirinya, Fransiskus berkata, orang yang tak layak, lemah, hina, dan hamba dari semuanya. Dalam surat menyurat kepada seluruh ordo, terbaca bagaimana dia menempatkan diri pada kaki orang, makhluk Tuhan Allah yang tak pantas. Dina adalah nama kelompok petapa dari Asisi, tetapi Fransiskus merasa tidak tepat juga dengan sebutan itu bagi ordonya. Dalam hal ini, Fransiskus sungguh terinspirasi dengan bacaan dari Injil Matius tentang gila hormat tapi enggan untuk melayani. Mengenal asal mula pemberian nama ini dikatakan, sudah dari awal Fransiskus ingin menyebut para pengikutnya sebagai saudara Dina atau minor sehingga langsung dituliskan dalam anggaran dasar. Makna dari kedinaan ialah menjadi bawahan semua orang. Mereka menjadi Dina dengan tunduk kepada semua orang. Mereka mencari tempat terakhir, melakukan pekerjaan Dina, dan bersedia menanggung kekerasan majikan. Ya, ini mereka lakukan dengan tekad menempatkannya atas dasar-dasar dan mantap kerendahan hati sejati. Bangunan rohani yang mengumpul pada satu arsitektur bahagia dari bermacam keutamaan. Kedinaan ini sangat erat hubungannya dengan kerendahan hati. Puncak dari pengalaman kerendahan hati ini diungkapkan Fransiskus sebagai superior. Saya mengadakan kapitel dan memberikan pengarahan dan mengutarakan pandangan. Dan pada akhirnya orang berkata, engkau tak perlu lagi bersama kami sebab engkau tidak terpelajar, tak memiliki bakat bicara, tak berdaya, engkau Dina. Saya diusir dengan kasar, diejek di mana-mana. Saya berkata sekian, saya tidak sanggup menerimanya dengan tabah, dengan kegembiraan batin, serta tetap bertekad mengusahakan kekudusan. Saya sama sekali bukan lagi saudara Dina. Cara hidup Fransiskus menarik perhatian banyak orang, berbagai lapisan masyarakat, dan mereka mau mengikuti Fransiskus dan hidup seperti dia dalam persaudaraan Injil Fransiskus. Setiap hari bertambah jumlah orang mengikuti Fransiskus, maka ditulisnyalah sebuah aturan hidup yang disebut dengan anggaran dasar bagi dirinya dan bagi saudara-saudara yang telah ada sekarang dan yang akan datang secara sederhana dan singkat. Fransiskuslah yang pertama-tama menyebut dan memberikan nama Ordo Saudara Dina pada persaudaraan yang selama ini ia bangun. Setelah memahami makna kedinaan, maka cara-cara yang paling sederhana untuk merealisasikan dengan membantu di lingkungan yang paling kecil, ya contohnya di lingkungan keluarga, membantu dan mau melayani kesusahan orang-orang di sekitar. Dengan senang hati menawarkan bantuan kepada mereka. Selain itu juga akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan memperlakukan sesama, karena harus lebih belajar rendah hati, sabar dalam pelayanan dan dalam melayani tugas sehari-hari. Seperti Santo Fransiskus Asisi. Misalnya saat ada masalah dengan teman dan dituduh bersalah, maka harus lebih sabar dan harus lebih rendah hati. Dalam setiap hal, kita juga harus belajar menjadi sederhana dan jujur, sederhana dalam penampilan, karena Allah tidak memandang umatnya melalui berpakaian dan penampilan seperti yang diutarakan Santo Fransiskus.